Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara semua. Jumpa lagi dengan saya Fahmi di sini selaku host Nusantara Talks yang pada kesempatan kali ini kita akan kehadiran tamu istimewa ya. Jadi karena pada kesempatan kali ini kita akan coba nanti mengulik atau nanti ngobrol santai ya berkaitan dengan politik. Nah, berbicara terkait masalah politik, kita tahu ya beberapa akhir belakang ini saya kira banyak sekali isu politik yang diangkat di permukaan, dan juga 2 tahun yang akan datang kita akan menyambut pesta besar 5 tahunan, baik itu pilihan presiden, wakil presiden ataupun juga legislatif. Nah, izinkan saya nanti mengutip tema ya yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, yaitu gelombang untuk arah baru Indonesia. Nah, ini yang menarik sekali ya, mengapa tema ini kami angkat. Jadi mengapa gelombang, nah, nanti akan dijelaskan secara detail ya oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini, dan juga mengapa arah baru Indonesia. Nah, nanti artinya berarti berhubungan dengan peta perpolitikan nasional. Dan kata kuncinya adalah hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana peran partai baru. Nah, partai baru ini merupakan partai yang saya kira cukup dikenal oleh masyarakat, dan tadi barangkali nanti dapat menjadi salah satu alternatif solusi untuk memecahkan masalah bangsa kita. Telah hadir bersama kita ya saat ini untuk ngobrol santai pada kesempatan kali ini. Selamat datang Pak Umar. Ya, selamat pagi di Indonesia nih, Mas. Selamat datang Pak Umar. Beliau ini Pak Umar merupakan Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Sukoharjo, yang pada kesempatan kali ini kita undang untuk ngobrol dan juga kita bincang santai ya Pak Umar ya. Jadi kaitan dengan politik, dan tentunya bahwa kalau kita berbicara tentang politik, nanti kita coba berbicara tentang problem bangsa ke depan, khususnya nanti mungkin Pak Umar bisa menjelaskan secara detail gambaran bagaimana peran Partai Gelora khususnya di lingkup Kabupaten Sukoharjo. Nah, mungkin pertama Pak Umar, biar teman-teman tahu terlebih dahulu tentang apa itu Partai Gelora dan seperti apa Partai Gelora, mungkin barangkali Pak Umar bisa memberikan gambaran kepada kami dan seluruh pemirsa sekalian, sebenarnya Partai Gelora ini seperti apa sih gitu kan, baik itu visi, misi, dan juga asas dan juga jati diri partai, supaya menjadi gambaran kira-kira nih para pemilih nanti bagaimana mengenal Partai Gelora. Monggo Pak Umar, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Partai Gelora itu sebenarnya adalah ya partai baru ya, tergolong partai baru, dan alhamdulillah sudah 2 tahun ini kita menjalani setelah mendapatkan SK Kemenkumham ya, dan dinyatakan resmi sebagai partai politik gitu. Nah, langkah selanjutnya nanti kita akan masuk ke pendaftaran di KPU gitu. Nah, kembali ke Partai Gelora. Partai Gelora itu kependekannya dari atau kepanjangannya itu Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Jadi disingkatnya Gelora gitu. Partai Gelora Indonesia gitu. Ketua umumnya Bapak Anies Mata, Pak Ustadz Anies Mata. Kemudian wakil ketuanya itu Bang Fahri Hamzah, dan saya sendiri sebagai ketua DPD
Gelora Kabupaten Sukoharjo. Jadi di seputar Solo Raya gitu. Di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan azasnya untuk Partai Gelora ini adalah Pancasila. Ya, kita berasas Pancasila dan visi misinya ya kita memang Partai Gelora ini memang terlahir di masa pandemi, di masa krisis. Oleh karenanya kita ingin ingin berperan ya, sekaligus siapa tahu dengan visi yang kuat di antara teman-teman di Gelora, kita ingin mencari solusi. Jadi sebagaimana kata Ketua Umum kita, Ustadz Anies Mata, bahwa sebenarnya potensi dari anak-anak bangsa ini itu besar sekali untuk berkiprah di percaturan global, di percaturan internasional. Jadi kemampuan dari anak-anak negeri, anak-anak bangsa ini, ya kita bisa melihat beberapa prestasi-prestasi anak-anak muda sekarang yang bisa berprestasi di level internasional. Itu sebenarnya membuktikan bahwa anak-anak bangsa kita ini berpotensi besar gitu ya, untuk tampil di kancah internasional. Nah, oleh karenanya Ustadz Anies Mata mengatakan bahwa sebenarnya kita itu hanya terbang terlalu rendah gitu. Padahal langit kita itu tinggi gitu. Langit kita tinggi tapi kita terbang terlalu rendah sehingga kita tidak bisa menjelajahi lebih tinggi lagi cakrawala langit yang luas itu. Oleh karenanya inilah misi visi dari Partai Gelora, bagaimana kita bisa berperan aktif ke depan bahwa kita negara bangsa Indonesia ini bisa berkiprah di dunia internasional sehingga kita bisa mewujudkan amanah dari para pendahulu kita untuk ikut serta berperan dalam peradaban di dunia ini. Jadi seperti itu intinya Mas Fahmi yang akan kita coba jalankan ke depan sebagai sarana ya, wahana perpolitikan ya lewat Partai Gelora di Indonesia ini. Begitu Mas Fahmi. Cukup menarik ya Pak Umar. Tadi sudah dijelaskan secara panjang kali lebar supaya yang menarik adalah tadi bahwa Partai Gelora ini terlahir dari sebuah krisis ya. Jadi lahir dari sebuah krisis dan tentunya kalau kita lihat beberapa tahun belakangan memang tidak hanya bangsa Indonesia ya, tapi juga seluruh dunia memang mengalami banyak masalah. Dan kira-kira ini Pak Umar, kalau melihat sebenarnya cita-cita besar dari Partai Gelora ini, itu sebenarnya goal utamanya itu apa sih Pak Umar? Baik, saya kira yang pasti tantangan lokal dulu. Saya kira itu yang harus kita hadapi untuk kita carikan solusinya. Jadi permasalahan di negeri sendiri dulu coba kita urai satu persatu. Kemudian nanti setelah itu bisa menemukan titik poin solusinya, baru kita bisa berperan lebih aktif lagi ke level selanjutnya di tingkat dunia tentunya. Akan tetapi bisa juga itu dijalankan seiring. Jadi kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di anak-anak bangsa di Indonesia ini untuk bagaimana kita memberikan yang terbaik dan memberikan solusi yang terbaik untuk negara ini dengan berbagai problem yang ada saat ini tentunya ya.
kita bisa carikan solusi dan kita bisa keluar dari krisis yang ada ini. Kemudian bagaimana kita setelah itu baru berperan aktif ke level selanjutnya untuk ikut berperan serta di dalam kancah dunia tentunya. Jadi goalnya itu bagaimana kita bisa kalau istilahnya di Gelora menuju ya. Jadi arah baru Indonesia ini yang akan coba kita bawa ya, akan Gelora bawa ke publik bahwa kita memiliki arah baru untuk menuju 5 besar dunia. Gitu. Jadi bagaimana negara ini bisa lebih nanti di apa ya martabat negara dan martabat negara menjadi bisa terangkat gitu. Karena memang cita-cita proklamator dulu juga ya, cita-cita para pejuang dulu kita bagaimana kita bisa negara ini berperan aktif ke kancah dunia. Seperti itu Mas Fahmi. Oke, siap. Artinya arah baru Indonesia menuju 5 besar dunia, Pak Umar. Jadi kalau saya tangkap artinya berarti Indonesia memang dengan Partai Geloranya memiliki cita-cita yang luar biasa nih. Kalau kita lihat sebenarnya bagaimana secara umum kuantitas sumber daya manusia kita dan juga kalau melihat dari berbagai prediksi bahwa tahun 2045 nanti Indonesia itu menuju era emas. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti kita mampu menangkap peluang itu dan sebagai negara 5 besar dengan penduduk terbanyak di dunia, kemudian negara dengan jumlah muslim nomor 1 di dunia, pertanyaannya apakah nanti kita mampu untuk dapat ini ya mengejawantahkan dan mengoptimalkan optimal kekuatan yang kita miliki, optimalisasi yang kita miliki. Dan tadi sudah menarik juga bahwa cita-cita Gelora ini dimulai dari cita-cita lokal, kemudian dapurnya kita selesaikan dulu, baru nanti kita berpikir ke ranah internasional. Nah, satu lagi Pak Umar, kalau melihat belakangan ini kan banyak partai baru ya, jadi kalau nggak salah sekitar ada berapa ya Pak? 4 atau 5 ya partai-partai baru, dan ya ada yang nampaknya serius, ada yang nampaknya kurang begitu serius, dan itu sudah terjadi biasanya di beberapa tahun menjelang pemilu, sering terjadi seperti itu. Nah, ini yang mungkin nanti menjadi pertanyaan kita semua ya, dan juga pemirsa semua yang menonton acara ini. Kira-kira bedanya Partai Gelora itu dengan partai-partai baru yang lain apa sih Pak Umar? Enggak Pak Umar. Iya, baik. Kalau ditanya tentang partai baru, gitu, ya memang Partai Gelora adalah partai yang baru gitu, dan relatif dikenal publik sekarang ini sebagai partai baru yang paling dikenal itu. Ini menurut Litbang Kompas kemarin ya, bahwa partai baru yang tren dan paling dikenal oleh publik adalah Partai Gelora. Nah, kenapa ini kita cepat ya, Partai Gelora ini cepat dikenal? Ini ada yang membedakan, ada sesuatu yang beda sehingga publik itu menangkap ini kok ternyata partai baru tapi sepertinya memiliki perbedaan yang cukup lumayan dengan partai-partai yang ada sekarang. Yang jelas kita punya narasi di Partai Gelora, kita punya narasi baru, gagasan baru, dan mungkin juga solusi baru untuk bangsa ini. Ya. Jadi ini yang kita coba tawarkan. Seperti yang kita sering dengar ya, bahwa partai politik itu memang sebenarnya pabrik ide gitu. Jadi bagaimana memproduksi ide-ide atau gagasan-gagasan untuk kita implementasikan sebagai regulasi untuk pemecahan segala problem yang ada di bangsa ini gitu. Nah, kita banyak
mencoba untuk menuangkan ide-ide di Partai Gelora ini. Oleh karenanya inilah yang menjadi beda antara kita partai yang baru ini dengan partai yang lama. Kalau saya sendiri misalnya di struktur level DPD gitu ya, kita sangat merasakan bahwa keseriusan teman-teman ya, keseriusan teman-teman, dan di forum komunikasi ketua DPD se-Jateng misalnya, kita perhatikan memang serius dan tahan banting gitu. Artinya betapa sulitnya kita menyusun, membangun struktur di level daerah untuk serius bagaimana Partai Gelora ini bisa tampil untuk bisa ikut peran serta dalam pemilu ke depan. Artinya ini keseriusan teman-teman inilah yang kemudian ya kita sudah memasuki di era informasi yang cepat nih. Jadi keseriusan teman-teman dengan bagaimana jerih payahnya dan yang lainnya itu cepat sekali dipantau atau dilihat, dibaca oleh publik. Gitu. Nah ini yang membedakan dengan partai yang lain. Kenapa ternyata Partai Gelora sebagai partai baru ternyata aktifnya luar biasa. Ternyata keseriusannya gitu tampak gitu. Jadi terlihat, terbaca. Nah ini yang membedakan dengan partai yang lain. Kalau yang sudah partai yang sudah lama itu otomatis sudah dikenal karena memang sudah lama dikenal gitu. Tapi sebagai partai baru membedakan dengan partai baru yang lainnya itu jelas Partai Gelora sudah tampak sekali tuangan-tuangan ide yang keluar dari para pemimpin kita, ya, pemimpin partai kita, ya, dari pimpinan pusat sana. Kemudian gerak langkah dan mobilitas teman-teman dalam membangun struktur di daerah ini jelas terbaca oleh publik, sehingga ini yang membedakan antara kita dengan partai baru yang lainnya gitu. Oleh karenanya ya kita tidak ya bersyukur juga dengan gerakan yang tampak dan terbaca dan terlihat aktivitas teman-teman ini menjadikan Partai Gelora itu partai yang paling dikenal, ya, partai baru yang paling dikenal di Indonesia saat ini. Ya ini kita bersyukur, akan tetapi harus tetap fokus untuk bisa kita sampai di tujuan besok kita lolos di PT di pemilu yang akan datang. Demikian Mas Fahmi. Ya Pak Umar, artinya bahwa ada sebuah budaya baru ya yang dibawa ya. Dan tadi saya menitikberatkan bahwa Partai Gelora ini ingin selalu menghadirkan narasi-narasi. Artinya karena partai politik itu merupakan pabrik pemikiran ya. Jadi harus banyak narasi yang ditawarkan ke masyarakat. Nah, berbicara terkait narasi Pak Umar, bagaimana nanti Partai Gelora membranding dirinya atau memperkenalkan ke masyarakat, terutama nanti ketika sudah berjalannya waktu ya. Karena kalau kita lihat saat ini, ketika orang berbicara tentang partai politik, pasti yang ditangkap adalah wah, ujung-ujungnya uang ya. Biaya politik yang cukup luar biasa, kemudian juga bagaimana orang ketika ingin berkontestasi ya, atau mencalonkan sebagai anggota legislatif baik tingkat daerah, kabupaten, kota, provinsi, dan juga pusat. Kemudian banyak hal yang berkaitan ketika misal kampanye, bagi-bagi uang, ataupun biasanya kalau ini ya serangan wajar ya, yang menjelang wajar ketika menjelang pemilu. Nah, ini bagaimana nanti Partai Gelora menyikapi seperti ini? Jadi agar supaya kalau tadi saya tangkap bahwa Partai Gelora ingin menghadirkan sebuah narasi yang baik. Tentunya juga pasti juga ingin memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat terkait politik. Nah, apa sih nanti yang akan ditawarkan oleh Partai Gelora dan yang akan dilakukan oleh Partai Gelora untuk bagaimana
minimal mengkikis budaya-budaya politik oligarki di negara kita ini, Bang Umam? Baik, ya memang yang terjadi di perpolitikan hingga saat ini, dan alhamdulillah akan tetapi banyak pula jika kita baca dari beberapa komentar dari netizen yang ada di media sosial itu, bahwa sekarang sudah muncul apa itu yang namanya pola pikir baru, pola pikir baru terkait dengan pensikapan perpolitikan yang ada saat ini. Kalau dulu di era kemarin, sebelum era medsos itu, kita tahu betapa baliho itu menjadi sarana yang paling ampuh gitu, kos yang mahal dan paling ampuh yang dijadikan senjata oleh para politisi ya saat itu. Akan tetapi sekarang dengan medsos dan pola pikir yang baru dari masyarakat, apa yang terjadi kan baliho menjadi malah titik balik negatif gitu. Jadi penilaian yang negatif. Begitupun juga dengan pola perilaku politik negatif yang lain, money politik dan yang lainnya. Itu masyarakat sudah semakin tersadarkan sekarang. Apalagi melihat, kalau saya menilai apa yang terjadi di pemerintahan 8 tahun terakhir ini, ya banyak di arus bawah, di grassroots itu merasakan ketidakpuasan, apalagi merasakan beban hidup karena kebutuhan hidup dan pola perilaku yang kurang etis yang ditunjukkan oleh para politisi dan yang lainnya. Itu menjadi penilaian yang dominan di masyarakat, bahwa hal itu jangan sampai terulang kembali ke depan. Nah, ini menjadi titik poin yang secara tidak sadar memang kita sebagai masyarakat itu bersyukur gitu dengan adanya medsos dan IT yang ada saat ini, bahwa sebaran informasi itu baik negatif ataupun positif itu bisa ditelaah gitu, bisa ditelaah oleh publik gitu, dan menginginkan besok itu harusnya lebih baik dari yang kemarin gitu. Inilah yang poin-poin yang menguntungkan dari luar, yang kita bisa jadikan itu sebagai referensi bagaimana Partai Gelora harus memberikan yang terbaik untuk publik ke depan gitu. Kita memang sebagai partai yang baru, tentunya dengan kekuatan kemampuan di sisi apapun masih minim gitu, karena baru gitu ya. Makanya kita ya berusaha semaksimal mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana politik ke depan itu harus lebih istilahnya lebih positif lagi, jangan sampai perilaku atau budaya-budaya politik yang negatif itu ditumbuh kembangkan. Akhirnya toh nanti merugikan masyarakat juga ketika itu dikembangkan. Ya, kita bisa merasakan lah 10 tahun sekarang ya, hampir 10 tahun ya, hampir 8 tahun itu harga barang semakin naik, misalnya minyak semakin langka, dan itu adalah buah dari kebijakan politik yang muncul gitu. Oleh karenanya kepada masyarakat juga harus lebih jeli lagi, dan kita sebagai peran parpol ya harus terus
edukasi kepada masyarakat itu harus rutin dijalankan terus. Jadi semakin paham nanti masyarakat bahwa memilih dalam hal ini, memilih pemimpin itu adalah sesuatu yang sangat penting dan vital, karena memang itu menyangkut kehidupan mereka juga, kehidupan masyarakat mereka juga di kehidupan sehari-hari. Nanti tetap berdampak pada kehidupan mereka. Oleh karenanya kembali lagi ke titik poin itu, bahwa Partai Gelora akan terus memberikan edukasi dan memberikan sentuhan-sentuhan positif, insya Allah, bagaimana ke depan memilih pemimpin itu juga harus perlu pertimbangan yang matang. Tidak hanya sekedar dapat amplop kemudian memilih, itu tidak harus seperti itu, karena hal semacam itu toh nantinya juga berdampak pada kehidupan mereka ketika sudah usai dalam pemilihan diselenggarakan. Begitu Mas Fahmi. Oke, tadi ya, bagaimana peran Partai Gelora nanti dalam memberikan sebuah edukasi politik yang cerdas dan juga baik. Dan tentunya Pak Umar, kalau kita berbicara tentang politik nih, artinya ada yang mungkin dia sebagai pemilih pasif yang menentukan sebuah pilihan saat pemilu, atau mungkin condong ke partai atau pemimpin tertentu. Tapi ada juga yang paling penting adalah bagaimana peran serta masyarakat ya, baik dia berperan aktif juga di dalam kancah perpolitikan. Nah, kalau berbicara ini Pak Umar, kira-kira pesan dari Pak Umar selaku pimpinan Partai Gelora, dan mungkin juga bagaimana Partai Gelora memberikan ruang kepada publik atau masyarakat untuk ikut serta berperan aktif ke dalam perpolitikan, baik itu nanti mungkin menjadi seorang calon legislatif ataupun juga menjadi pemimpin daerah. Nah, bagaimana nih kira-kira pandangan Partai Gelora, dan juga bagaimana kira-kira kesempatan yang diberikan kepada Partai Gelora kepada masyarakat umum ketika mungkin dia ingin berkontribusi kepada bangsa dan juga daerahnya. Nah, ini kira-kira gimana Pak Umar? Apakah ini nggak ada mahar-mahar khusus tertentu yang misal yang mungkin barangkali nanti harus dipenuhi oleh para calon dan juga seterusnya? Ini seperti apa Pak Umar? Ini syarat paling utama bagi orang yang mau jadi caleg nanti di Partai Gelora, ini syaratnya paling utama apa Pak Umar? Baik, terima kasih. Jadi banyak juga persepsi publik yang menyamakan gitu, atau sama persepsinya bahwa kalau ingin menjadi calon anggota legislatif ataupun calon pengurus di struktural partai gitu, itu harus keluar uang banyak gitu ya katanya. Enggak, insya Allah kalau di Gelora monggo, Anda yang berpotensi, yang jelas mempunyai potensi untuk bagaimana dalam mengelola publik ya, jadi kemasyarakatannya bagus, kemudian punya etos organisasi yang luar biasa gitu ya, yang cukup, dan ada kemauan untuk berkiprah di dunia organisasi itu, terutama di partai politik itu, monggo silahkan, kita nggak ada mahar-maharan gitu. Tapi ketika semua ingin menjadi calon legislatif, itu kan ada usaha-usaha untuk memperkenalkan diri kan, karena kita sistemnya kan pemilihan, orang memilih itu harus kenal dulu gitu kan, yang dipilih itu harus dikenal dulu lah. Cara memperkenalkan itu ada macam-macam, ada yang kemarin dengan alat peraga kampanye misalnya baliho dan yang lainnya. Walaupun sekarang sudah ada sosmed, ya di sosmed pun ketika ingin perkenalan kepada publik secara inovasi, kreatif dan lainnya, itu juga butuh anggaran. Nah itu monggo,
itu adalah kebebasan dari para caleg sendiri untuk mengelola anggaran untuk memperkenalkan diri kepada publik. Tapi ketika mahar untuk partai ketika ingin nyalek, insya Allah untuk DPRD Sukoharjo free, monggo yang siap saja dan mau nyalek monggo bisa daftar di nomor yang ada ya, di nomor yang ada atau di Facebook di DPD Gelora Sukoharjo, silakan di chat di sana, nanti akan kita follow up untuk bisa kita rangkul bersama untuk berjalan bersama bagaimana menjalani berorganisasi dan menuju ke tujuan kita membangun negara dan bangsa ini. Ketika kita memang punya niat yang baik untuk negara dan bangsa, saya kira ada jalan, insya Allah ada jalan. Jadi ini kalau saya melukiskan, gambarkan bahwa sekarang pun insya Allah Tuhan sedang bekerja untuk memperbaiki Indonesia. Oleh karenanya jangan pesimis lah ya, jangan pesimis dengan keadaan yang mungkin dalam tanda kutip semerawut saat ini, tapi insya Allah di balik kerumitan itu insya Allah ada nanti jalan keluar yang lebih mensejahterakan insya Allah. Jadi untuk gabung ke Gelora mudah, sangat mudah. Nanti mungkin bisa Mas Fahmi tampilkan nomor kontak, nomor DPD Kabupaten Sukoharjo, itu DPD Gelora Kabupaten Sukoharjo. Cukup hubungi itu saja, akan kita follow up dan nanti kita akan bersinergi untuk berkomunikasi, untuk membahas dan memberikan plan-plan ide dan rencana-rencana untuk kebaikan Sukoharjo melalui Partai Gelora. Jadi cukup simpel Mas Fahmi, insya Allah. Intinya kalau saya tangkap tadi Pak Umar nih, artinya bahwa dalam berpolitik itu pasti diperlukan biaya. Tapi yang paling penting yang tadi yang saya tangkap adalah dari Partai Gelora, bagaimana calon-calon pemimpin ini dapat dari Partai Gelora tentunya dapat menghadirkan narasi baru, gagasan baru yang dapat menyelesaikan segala problematika ya, baik itu di kancah daerah ataupun nasional. Ya, harus fresh idenya. Oke. Satu lagi Pak Umar, tadi menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Umar terkait pendaftaran di Partai Gelora. Nah, ini kan kita ngomong-ngomong era digital nih Pak Umar. Kira-kira kalau di Partai Gelora nih, ada nggak sih aplikasi gitu kan, atau mungkin formulir pendaftaran online atau apa yang memungkinkan masyarakat atau para teman-teman muda-mudi ini yang sukanya memakai gawai, kemudian install aplikasi dan seterusnya, supaya mereka ini mudah dalam mendaftar, kemudian barangkali ada ini kartu elektroniknya yang mungkin bisa diakses dengan mudah dan seterusnya. Kira-kira Partai Gelora ini menyediakan seperti itu enggak Pak? Baik, jadi sejak awal pendirian Partai Gelora dulu ya, 2 tahun yang lalu, kita itu memang sudah dibiasakan atau memang kita jadikan budaya gadget ini menjadi satu hal yang terbiasa di Partai Gelora gitu. Jadi memang kita punya aplikasi sebenarnya, aplikasi Partai Gelora Indonesia. Jadi dicoba saja dibuka di Play Store, insya Allah ada gitu. Ya di sana ketika kita menginstal dan ingin gabung itu secara mudah ada di aplikasi itu. Jadi silahkan untuk publik atau untuk masyarakat umum yang ingin gabung dan tidak terlalu rumit gitu, ingin gabung ke Partai Gelora, bisa langsung dibuka aplikasi tersebut dan di sana sudah ada fitur-fitur yang untuk pendaftaran dan yang lainnya.
Jadi cukup mudah untuk gabung di Partai Gelora. Tapi ada juga yang ingin gabung, ya terutama yang di lokal Sukoharjo yang dekat dengan DPD, yang ingin gabung secara offline itu monggo datang saja ke kantor DPD, kita ngobrol di sana, bisa silaturahim dan mendaftar secara offline tentunya. Jadi kita sediakan untuk via aplikasi, kita pun juga siap pendaftaran di offline secara langsung di kantor DPD. Jadi seperti itu Mas, jadi mudah insya Allah untuk gabung di Partai Gelora Kabupaten Sukoharjo. Baik Pak Umar, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Tentunya kalau kita melihat tadi yang disampaikan oleh Pak Umar, Partai Gelora ini partai terbuka, bukan partai yang eksklusif, yang hanya menyasar kelompok-kelompok tertentu. Nah, ketika memang konsep Partai Gelora seperti itu, nantinya kan ke depan mungkin barangkali akan banyak sekali masyarakat dari berbagai golongan, baik itu pemuda, kemudian para pekerja, barangkali juga pekerja ada dari berbagai golongan Pak Umar, yang mungkin ya berbagai profesi, berbagai macam pekerjaan, dan juga berbagai macam minat bakat yang ada. Nah, di Gelora ini ada bidang apa saja sih Pak Umar yang nantinya itu dapat mewadahi minat bakat dan juga tadi potensi-potensi yang ada di masyarakat, sehingga semua kekuatan atau potensi itu nanti bisa dioptimalkan. Tentunya untuk tadi kalau saya tangkap, cita-cita Partai Gelora adalah menuju 5 besar dunia. Nah, seperti apa kira-kira Pak Umar? Khususnya mungkin di ini wilayah Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya. Baik, di Partai Gelora itu ada beberapa bidang yang terutama di Sukoharjo ya, di Sukoharjo itu sudah berjalan itu. Jadi bidang dakwah dan keumatan itu kita sudah ada majelis taklim ibu-ibu yang sudah jalan, dan nanti kita akan juga buka nanti belajar layanan belajar Iqra ya untuk orang tua gitu. Jadi karena ini juga vital, orang tua sudah usia tapi pingin belajar bisa baca Iqra, itu ada di layanan bidang keumatan dan dakwah syiar di Partai Gelora. Kemudian ada Gahura, ada bidang gaya hidup dan olahraga. Ini yang suka goes itu, yang suka goes, kemudian suka hobi-hobi yang lainnya itu ada di sana, dan kita sudah ada yang membidangi atau menjadi penanggung jawab di bidang ini. Kemudian ada lagi bidang kehumasan, ya, bidang kehumasan dan yespreneur. Nah, ini yang kita coba galakkan juga di Sukoharjo tentunya. Jadi kita sudah ada bidang yespreneur. Yespreneur itu adalah satu bidang di Gelora yang fokus menghimpun dari teman-teman yang memiliki kewirausahaan atau yang ingin terjun di bidang wirausaha. Nah, ini kita sudah banyak list masuk gitu, yang daftar, dan macam-macam usahanya teman-teman itu. Dan yang sudah jalan juga sudah ada gitu. Dan ini nanti akan kita luncurkan ke depan Yespreneur Chapter Sukoharjo yang bisa menghimpun teman-teman yang memiliki bakat kewirausahaan dan ingin mengembangkan usahanya menjadi pengusaha yang lebih mapan nantinya. Kalau di pusat memang ada Yespreneur. Jadi kita makanya referensinya adalah struktur di atas gitu. Jadi yang ada sementara itu, jadi 3 itu, Gahura ini termasuk bidang kepemudaan masuk di dalamnya. Jadi nanti para pemuda yang ingin gabung nanti bisa masuk di
bidang Gahura, insya Allah. Dan Mas Sigit, calon Mas Sigit Lestari yang akan menjadi penanggung jawab di bidang Gahura. Jadi 3 itu. Kalau di pusat sih sebenarnya banyak, kan tapi dan kita coba meluncurkan juga nanti di bidang humas tadi, termasuknya di bidang humas yaitu komunikasi via online, itu termasuk podcast Wong Menawi ya. Ya mungkin itu podcast di DPD Lurah Sukoharjo insya Allah akan kita luncurkan. Tapi ya ini baru merintis, mudah-mudahan nanti ada yang bisa fokus membidangi di bidang ini. Jadi itu Mas Fahmi, dan insya Allah kita akan sangat terbuka untuk elemen masyarakat manapun. Kita tidak membeda-bedakan, monggo di level menengah, bawah atau atas atau di agama apapun, silakan gabung di Partai Gelora karena kita memang terbuka gitu. Prinsipnya persamaannya adalah bagaimana kita bisa memberikan hadir memberikan solusi dari problem yang ada di negeri ini di level masing-masing tentunya. Kalau di Sukoharjo ya kita fokus di problematika yang ada di Sukoharjo, dan begitu pula di level yang lainnya semua ada yang fokus membidangi itu. Jadi seperti itu Mas Fahmi, kehadiran kami mudah-mudahan bisa bermanfaat lah dan bisa mewarnai peta politik ke depan gitu. 2024 insya Allah. Bismillah. Terima kasih Pak Umar, tadi penjelasan yang cukup jelas nih, jadi terkait Partai Gelora. Yang saya tangkap terakhir tadi bahwa partai ini karena merupakan partai terbuka dan juga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada seluruh anak bangsa, baik di daerah untuk berperan di level daerah atau nasional. Dan juga tadi Pak Umar nih, ada beberapa bidang-bidang yang memang dapat menaungi teman-teman atau masyarakat dari berbagai golongan minat bakat yang tentunya itu juga merupakan salah satu cara dari Partai Gelora Mbak Umar ya, untuk dapat mengumpulkan seluruh potensi dan juga kekuatan-kekuatan tersebut menuju arah baru Indonesia yang lebih baik lagi. Oke, saya kira itu ya tadi obrolan kita yang cukup menarik ya pada kesempatan kali ini terkait Partai Gelora khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Dan mungkin karena kami mohon maaf karena waktu yang juga terbatas, jadi mungkin barangkali bisa disambung di lain waktu ya Pak Umar ya, untuk mengulik secara detail. Saya kira itu sobat sekalian, pada kesempatan kali ini tadi luar biasa sekali pembicara pada kesempatan kali, dan nanti kita akan berjumpa kembali di next time atau next session dengan pembicara lain yang mungkin juga tidak kalah hebatnya dan tidak kalah dengan tema yang tidak kalah oke gitu kan. Baik, saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya selaku host dan juga matur suwun Pak Umar sudah hadir. Siap, terima kasih. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.